Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Yuriskia, NPM 1951010263, kelas C semester 2 Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai analisis tentang penyebaran Islam di Nusantara pada masa Syarif Hidayatullah atau kerap kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Pada hal ini, saya menitik beratkan pada beberapa poin, yaitu ada 5. Yang pertama, Islamisasi yang terjadi pada Kerajaan Cirebon. Yang kedua, strategi dakwah yang diterapkan oleh Syarif Hidayatullah. Yang ketiga, kondisi Cirebon setelah Islamisasi. Yang keempat, peninggalan sejarah pada masa Syarif Hidayatullah. Yang kelima, hikmah yang dapat kita petik pada masyarakat Indonesia sekarang dengan adanya penyebaran Islam pada masa itu. Langsung aja ke poin yang pertama, yaitu Islamisasi yang terjadi pada Kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, tepatnya di Cirebon. Pada proses Islamisasi yang terjadi di Cirebon diceritakan pada kitab Carita Purwaka Caruba Nagari. Dan pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah mendirikan sebuah kerajaan di Pakungwati, dan kemudian ini merupakan cikal bakal dari kerajaan Cirebon. Dan beliau pun mendapat amanat dari Pangeran Cakrabuana untuk memimpin kerajaan tersebut, sehingga Syarif Hidayatullah dapat bertindak sebagai penyebar Islam di Cirebon dan sekitarnya. Lalu poin yang kedua, yaitu strategi dakwah yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati. Ini tidak terlepas dari sosialisasi yang bagus dalam berbaur dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Hal ini merupakan kemampuan yang dimiliki Syarif Hidayatullah, sehingga dapat membantu jalannya penyebaran Islam pada masa itu. Adapun cara lainnya, yaitu dengan menggunakan beberapa pepatah dalam berdakwah. Beliau menekankan pada suatu nilai, yaitu keyakinan, ketakwaan, kebijaksanaan, kesopanan, yang mana hingga saat ini masyarakat Cirebon masih mengenal itu sebagai kebudayaan turun-menurun. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi dakwah Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya, yang mana antara sosial dan budaya saling melengkapi, sehingga masyarakat dengan mudah menerima Islamisasi yang diterapkan oleh Syarif Hidayatullah. Dan dapat dilihat lagi bahwa perkembangan Islam pada masa Syarif Hidayatullah ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan masyarakat mudah menerimanya, sehingga tujuan dari Syarif Hidayatullah, yaitu menyebarkan Islam dan mengislamkan masyarakatnya, dapat terwujud. Lalu poin yang ketiga, yaitu kondisi Cirebon setelah Islamisasi. Setelah Islamisasi, kerajaan Cirebon mengalami perkembangan yang sangat pesat, sebab hasil kerja keras dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah selama menjabat sebagai pemimpin kerajaan tersebut. Mulai dari ekspedisi perdagangan yang bekerja sama dengan Kesultanan Banten dan Kerajaan Demak, ini dapat membuat meningkatnya perekonomian, serta Syarif Hidayatullah pun memperluas wilayah dengan menambah fasilitas-fasilitas dari wilayah tersebut, sehingga dapat dikatakan pada kerajaan ini setelah Islamisasi mengalami kemajuan yang begitu pesat. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu peninggalan sejarah pada masa Islamisasi Syarif Hidayatullah. Ada beberapa macam peninggalan sejarah, baik berupa bangunan, benda, ataupun tradisi. Berupa bangunan seperti Masjid Sang Cipta Rasa, Keraton Kesepuhan, Keraton Keanoman, serta makam beliau sendiri, yaitu Syarif Hidayatullah. Sedangkan berupa benda itu seperti mangkuk berukir, naskah-naskah kuno, serta gamelan sekaten. Lalu yang berupa tradisi, yaitu upacara iring-iringan panjat jimat dan upacara sekaten. Dan poin yang kelima adalah hikmah adanya perkembangan Islam pada masa Syarif Hidayatullah untuk zaman sekarang, yaitu mampu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan. Selain beliau memiliki kepribadian yang mulia, beliau pun mampu meyakinkan masyarakat bahwa agama Islam adalah agama yang istimewa, sebagaimana telah Islam berikan
kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian bagi umat yang menganutnya. Selain itu, proses islamisasi yang dikejarkan oleh Syarif Hidayatullah beserta para wali mampu meningkatkan pendidikan dan pengajaran Islam terkait dalam penyatuan wilayah di Nusantara yang luas ini. Kendatinya, dakwah yang dikejarkan Syarif Hidayatullah beserta para wali menjadi petanda datangnya Islam sebagai ciri khas di Nusantara. Dengan segala strategi yang dilakukan oleh beliau seperti kebijaksanaan dan membuktikan kuasa Allah itu ada, dapat diterima oleh masyarakat sekitar Cirebon yang semula tidak mengenal Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.